Kok cowok itu bilang suka bentuk tubuhku? Ih gila, otaknya mesum banget. Pada permukaan, ini kelihatan simpel. Seorang perempuan marah besar karena seorang lelaki mengatakan bahwa ia tertarik secara fisik kepadanya. Katanya, dasar cowok, otaknya ngeres semua. Seenaknya aja ngomongin tubuh perempuan. Aku bukan objek seksual loh. Tapi, yuk pelan-pelan. Kenapa reaksinya bisa sehebat itu? Kenapa komentar yang buat sebagian orang terdengar sebagai pujian, justru terasa seperti penghinaan baginya? Dalam psikologi Jungian, kita akan melihat ini sebagai ekspresi dari the shadow, bagian dari diri kita yang ditolak, disembunyikan, atau dianggap tidak layak. Dan dalam kasus ini, bayangannya tersembunyi di tubuh. Masa kecil, tubuh yang dicap sumber masalah. Mungkin waktu kecil ia pernah mengalami, dilecehkan secara verbal atau fisik oleh orang yang seharusnya melindunginya. Mendapat komentar dari orang dewasa, kamu harus hati-hati, tubuhmu bisa bikin cowok tergoda. Atau saat mulai berkembang, ia justru dimarahi, dikontrol, bahkan dipermalukan. Jangan pakai baju kayak gitu. Kamu tuh perempuan, harus jaga diri. Pelan-pelan tubuhnya dianggap sebagai masalah, bukan anugerah. Tubuh menjadi sesuatu yang harus disembunyikan, dikendalikan, atau bahkan dijauhi. Dan yang paling menyakitkan, dia mulai percaya bahwa nilai dirinya hanya diukur dari bentuk tubuhnya. Jadilah tubuhnya yang seharusnya rumah jiwa, malah jadi penjara emosional. Ketika dewasa, proyeksi, ledakan, dan shadow. Jadi saat seorang lelaki dewasa mengatakan, aku tertarik sama kamu, kamu cantik, tubuhmu indah. Yang bangkit bukan sekadar rasa risih, tapi luka trauma yang selama ini dikubur. Dia tidak marah ke lelaki itu, tapi ke ayah yang pernah menolak, ke paman yang pernah menyentuh tak pantas, ke guru yang pernah mempermalukan tubuhnya di depan kelas, ke masyarakat yang bilang harga dirinya ada di dada dan panggul. Dan karena semua luka itu belum diberi ruang untuk sembuh, komentar biasa jadi pemicu ledakan luar biasa. Karena dia belum pernah berdamai dengan shadow femininity-nya, bagian dirinya yang sensual, penuh daya cipta, yang dulu ditolak dan dikubur. Refleksi spiritualitas dan kesadaran. Semesta sedang memperlihatkan sisi dirinya yang selama ini diasingkan. Bukan untuk mempermalukannya, bukan untuk menyakitinya, tapi untuk menyembuhkannya. Cermin berkata, ini tubuhmu, ini bukan kutukan, ini anugerah, bukan dia yang merendahkanmu, tapi kamu yang belum berdamai dengan bayanganmu sendiri. Jadi, tubuh bukan musuh, tubuh adalah rumah. Hasrat bukan dosa, tapi energi kreatif ilahi. Luka bisa sembuh saat kamu berani menatap bayanganmu dan bilang, aku nggak akan menolak kamu lagi. Mau tubuhmu dihargai orang lain, belajarlah menghargainya dulu. Mau cinta yang tulus, peluk dulu bagian dirimu yang pernah ditolak. Karena semesta nggak pernah datang untuk menyakiti, dia datang untuk mengingatkan siapa kamu sebenarnya, sepenuhnya.